Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya perkenalkan, saya Arifatul Hoiriah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumeneb, dengan fasilitator Bapak Supriyono dan pengajar praktik Bapak Syaifur Rijal. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul 2.3 ini yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran-pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar yang pertama yaitu pengertian tentang coaching dan juga relevansinya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Coaching merupakan proses kolaborasi yang fokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran, dan pertumbuhan pribadi dari seorang coachee. Coaching merupakan salah satu metode yang efektif untuk diterapkan dalam bidang pendidikan yang prosesnya berpusat pada siswa. Paradigma berpikir coaching diantaranya yaitu fokus pada kunci yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran yang kuat. Dan keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kemudian terkait prinsip coaching itu sendiri, yang pertama, kemitraan. Dan yang kedua, proses kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi, di mana pada kemitraan ini posisi coach dan coachee dalam proses coaching adalah mitra, artinya setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Kemudian pada proses kreatif dilakukan melalui percakapan dua arah yang memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang terakhir, memaksimalkan potensi. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu tindak lanjut yang diputuskan oleh coachee yang dikembangkan untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan coachee itu sendiri. Adapun kompetensi inti yang harus dimiliki dan dilatih secara terus-menerus oleh coach adalah yang pertama, kehadiran penuh, kedua, mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kehadiran penuh di sini yaitu menghadirkan diri sepenuhnya pikiran dan hati. Yang penting dilatih agar kita bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coachee. Kompetensi ini penting untuk dihadirkan sebelum dan juga selama percakapan coaching. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif. Mendengarkan aktif agar coach dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadirkan oleh coachee. Perlu diingat oleh coach bahwa fokus percakapan coaching adalah rekan coachee, sehingga percakapan ini baiknya didominasi oleh coachee. Jauhilah asumsi, judgement, dan asosiasi karena ini akan menjadi penghambat dalam proses coaching. Kemudian kompetensi inti yang terakhir yaitu pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot, keterampilan ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk dilatih. Seorang coach harus dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali informasi, menstimulasi coachee, memunculkan ide-ide yang tersimpan di pikiran coachee, mengarahkan coachee kepada rencana aksi. Salah satu cara agar kita dapat fokus pada saat mengajukan pertanyaan berbobot yaitu adalah menggunakan alur rasa, yaitu receive, appreciate, summarize, and ask. Receive diterima, atau di mana kita harus dapat mendengarkan dan menerima semua yang disampaikan oleh rekan coachee. Kemudian, di mana kita dapat mengapresiasi dengan merespon apa yang disampaikan oleh coachee. Kemudian, summarize, menyampaikan kesimpulan dengan menggunakan kata kunci yang disampaikan oleh coachee sekaligus mengkonfirmasi apa yang telah kita simpulkan. Kemudian, ask, di mana kita sebagai coach dapat mengkonfirmasi informasi yang dapat disampaikan oleh coachee dan juga menggali informasi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, peran guru dalam coaching.
Peran guru sebagai coach hendaknya tidak mengajarkan atau menginstruksikan sesuatu, tidak juga memberikan saran atau solusi secara langsung. Guru membantu peserta untuk belajar dan bertumbuh. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengajukan pertanyaan. Tentu saja bukan sembarang pertanyaan, namun pertanyaan-pertanyaan yang dapat memicu kesadaran diri dan memprovokasi tindakan kreatif, menciptakan suasana nyaman dan rasa percaya untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menjadi murid yang kuat secara kodrati. Selanjutnya, konektivitas coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional. Sistem Among yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara menjadikan guru dalam perannya bukan satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai mitra untuk melejitkan kodrat dan irodat yang mereka miliki. Apa saja yang dilakukan? Salah satunya adalah mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam pembelajaran, di mana pembelajaran harus disesuaikan dengan minat, profil, dan kesiapan belajar, sehingga pembelajaran dapat mengakomodir kebutuhan individu peserta didik. Selain itu, pendekatan sosial dan emosional dalam praktek coaching juga sangat diperlukan. Melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan oleh guru, peserta didik akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kesadaran dan pengelolaan diri. Selanjutnya yaitu supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Kemudian refleksi terhadap pengalaman belajar, emosi yang dirasakan tentunya semangat untuk lebih giat belajar untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik, dan juga merasa tertantang untuk dapat mengimplementasikannya. Hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki tentunya setelah mendapatkan pemahaman tentang coaching itu sendiri perlu diperbaiki terkait kompetensi inti coaching, terutama saat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian implikasi terhadap kompetensi diri, yaitu diantaranya menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar. Berikut ini merupakan analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Yang pertama, bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Bergerak cerdas dan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa cerdas. Selanjutnya keterkaitan antar modul, di mana modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hasil pemetaan ini digunakan murid sebagai kunci dalam proses coaching mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk menemukan solusi yang terbaik. Kemudian pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional ada beberapa aspek kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berempati, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keterampilan sosial emosional ini juga digunakan oleh seorang coach dalam proses coaching terhadap kunci agar mampu mengendalikan diri dan emosi serta menimbulkan rasa empati dan sosialisasi, sehingga coach mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Di dalam kompetensi coaching dan alur Tirta sebagai alur percakapan coaching, sebagai seorang coach harus melakukan kehadiran penuh atau presence. Salah satu teknik yang bisa digunakan yaitu stop dan mindfulness listening yang sudah dipelajari pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Salah satu prinsip coaching yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, sehingga percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana aksi yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada koneksi antar materi modul 2.3 ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.